Aku diam aja Udah deh. ngomong, udah. Terima Udah kasih kamu nikmati pemirsa. sekali tuh kan. Terus Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Motivatalk ya. Masih bersama career coach kita Rene Suwardono. Kita lanjut yuk obrolannya. iya Mau boleh. ngomong apa tadi sih? Kamu mau ngomong apa? Aku dengerin aja kok. Aku dengar yang setia Ah, loh. masa sih? Silakan buat Anda yang mau SMS ke sini langsung aja SMS. Nah, sudah ada SMS-nya nih dari Ada wonton. Won. Oh, one. Aduh, makanan aja Laper. deh. Laper. Untung aku gak dimakan ya. Dari Medan ya. Kita bahas dulu. Saya pernah dengar nih ada yang bilang sukses itu bahagia. Jadi orang yang merasa bahagia adalah orang yang sukses. Nah, jika si workaholics ini bahagia meskipun pulang sampai larut malam, apakah itu salah, Coach? Kan dia Gini. bahagia. Gini ya, one too many minds ya. Kurangin yang dipikirin, banyak yang dirasain. Sekarang coba dipahami sekali lagi. Sukses itu tergantung pada definisi sukses masing-masing orang. Tapi bagi saya sukses itu kalau sudah jadi diri sendiri yang terbaik. Bahagia ya salah satu elemennya adalah menjadi diri sendiri yang terbaik. Kalau dari situ emang benar ya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, bagaimana orang bisa jadi dirinya sendiri yang terbaik kalau dia nggak tahu dia ngapain? Kalau orang yang kebingungan itu jarang dia bahagia. Dan jujur ya, saya nggak mengatakan nggak boleh kerja keras. Saya mengatakan workaholics itu kerja keras tanpa makna. Jadi cuma sekedar kerja aja. Ngapain nggak tahu. Yang penting daripada di rumah mendingan di sini. Gimana orang yang tanpa makna bisa dikatakan bahagia? Gimana orang yang nggak ngerti dia ngapain, dia hidup itu untuk apa, bisa bahagia? 99,9999999% dia nggak bahagia. Jadi saya berargumen kalau orang yang masih meluangkan waktu lebih lama di kantor tanpa perlu untuk ada di kantor, sebenarnya dia tidak bahagia. Tidak bahagia loh. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau kita lama-lama di kantor juga nggak bakal efisien juga, nggak bakal efektif juga gitu. Atau gimana sih jadinya tuh ya? Bayangin kalau kita, yang penting yang kita tuangkan itu cuma waktu yang panjang. Tapi kita tidak menginvestasikan apa yang terjadi di waktu itu. Jujur ya, kalau boleh jujur, di kantor yang benar-benar dari 8 jam, yang benar-benar kerja tuh berapa jam sih? Dikurangin 8 jam, 7 jam, ya kan? Dikurangin break, toilet dan segala macam, kurangin 1 jam, 6 jam. Kurangin ngobrol sama teman, browsing internet 4 jam dan segala macam 4 jam. Kurangin lagi. Belum loh ini. 4 jam ini pikiran yang kemana-mana, ya kan? So topnya sebenarnya 2 jam. Oke, so pertanyaan saya gini, kalau apapun yang dilakukan sekarang bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam, yang 6 jam kan bisa sama orang yang kita sayangin. Ya tapi kantornya nggak ngatur seperti itu. Ya makanya diyakinin kantornya supaya berpikirnya begitu. Bukan masalah berapa banyak jam saya habiskan di kantor, tapi apa yang saya lakukan di dalam jam-jam itu. Itu jauh lebih punya makna daripada cuman, oke, kalau sekarang saya 6 jam, besok 8 jam, besok 10 jam. Kerjanya tambah turun, bukan 2 jam, 1 jam tambah jelek dong hasilnya. Iya dong, ya. Kalau misalnya kita udah bisa menjalankan yang tadi coach bilang ya, oke lah kita kerjanya ya udah, kalau misalnya kita udah selesai kerjaan ya udah, mendingan kita pulang dong sama orang kita cinta, yang kita kasihin ya, yang kita bilang prioritas kita itu. Nah gimana kalau misalnya lingkungan di sekeliling kita, teman-teman kita deh gitu, bikin kerjaan kita makin lama, kayak gitu tuh gimana ya menghadapinya ya? Kita kan bukan coach juga gitu kan? Gini, memang tidak ada yang berdiri sendiri. Kita punya ketergantungan sama yang lain pun punya ketergantungan sama kita. Tapi satu hal yang harus dipahami ya Intan dan pemirsa, kita punya kendali cuman atas hidup kita. Jangan berusaha mengendalikan orang lain. Kalau kita mau mengendalikan orang lain, yang ada frustasi. Dan pada saat kita udah frustasi, kita nggak tahu mesti gimana, yang ada marah-marah dan merasa dirinya sebagai lagi-lagi korban. Oke, yang harus dilakukan apa? Tentukan toleransinya. Kalau toleransi itu sudah terlewati, ya tentukan hal lain, lakukan action lain. Lakukan action lain. Kalau saya actionnya langsung baca SMS ya. Ada lagi? Ada lagi dong. Ini dari 0817911818 sekian. Saya merasa bukan orang yang workaholics ya, tapi kalau misalnya memang nggak ada lagi kerjaan, saya akan pulang begitu jam kantor selesai. Saya akan di kantor lebih lama lagi kalau misalnya memang dibutuhkan. Senang rasanya kalau ngelihat senyum anak dan istri saat saya tiba di rumah. Emangnya apa ya coach keuntungan kalau kita lebih lama pulang dari rekan kerja yang lain? Nggak ada. Kamu udah bener. Ini keren banget, siapapun yang ngirim, policy yang Anda pegang dan lebih efisienkan. Sekarang gini, ngomong sama bosnya, bos, gini ya, kalau kita bisa selesaikan jauh lebih cepat, ya, saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain yang buat besok, mungkin hari Jumat saya nggak perlu masuk.
Serius. Ada beberapa kantor ya Intan. Jangan berpikir ini tidak pernah terjadi. Ini sudah terjadi di beberapa kantor di Jakarta. Dan kalau di luar negeri udah bahkan lebih sering lagi. Mereka udah nggak kerja 9 to 5. Mereka kerja namanya flexi hours. Ya saya menentukan berapa jam di mana saya akan full concentrate di kantor. Misalnya 4 jam pagi hari, habis itu saya pulang. Ya kan? Dan besoknya saya baru follow up lagi. Atau ada yang kerja cuma sampai hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu libur. So, periode untuk memulihkan diri jadi jauh lebih panjang. Dan kita nggak cuma melulu ada di kantor energi. Kan AC mesti nyala. Ya kan? Listrik, apalagi. Air minum, kita mesti minum. Air kita pakai buat segala macam, mandi, cuci kakus, dan segala macam. Yang sebenarnya bisa dihemat kalau kita nggak perlu itu. So, it's good. Udah bagus, Pak. Nggak ada keuntungan lainnya. Yakinkan bosnya aja gitu ya. Ada di kantor kalau memang kita perlu ada di kantor. Kalau nggak ngapain? Mendingan ngobrol kita ya. Oh, ngobrol Ngopi. lagi ya. Oh, ngopi ya. Tapi jangan di sini. Ntar kedengeran. Oh, kedengeran nggak boleh. Ntar Chantal marah lagi kalau tahu kita Bahaya. mau ngopi ya, bahaya banget. Oke, silahkan buat Anda yang mau bergabung langsung aja telepon ke 0213922121. Jadi memang ternyata emang nggak ada untungnya kalau kita berlama-lama di kantor tanpa tujuan tadi ya. Tadi Rene bilang juga kalau misalnya udah di kantor 10 jam, nggak betah tetap aja ntar di tempat yang lain juga ya kita ngelakuin yang lain lagi. Jadi di kantor sebenarnya nggak efektif juga kalau terlalu berlama-lama ya kayak gitu ya. Mendingan kerjain apa yang dikerjain, udah gitu ciao, pergi pacaran kita boleh. Arrivederci. Aduh, bahasanya saya ngerti bahasa Sunda boleh. Tadi ciao. Oh iya deh ciao, saya nggak ngerti, cuma itu aja gaya-gayaan ya. Langsung silahkan buat Anda nih yang di rumah pengen ngobrol-ngobrol dengan coach kita, langsung telepon lagi sekali lagi di 021-392-2121. Sekali lagi kita nggak boleh ya berlebih-lebihan di kantor. Tadi dibilang juga kalau misalnya udah depresi berat, mendingan cari opsi lain. Yes. Ini kadang-kadang untuk mencari opsi lainnya aja bingung gitu. Kadang-kadang orang udah ini bisanya cuma ini aja gitu, nggak bisa lagi deh. Kayaknya kita nggak punya kemampuan lain. Itu gimana ya supaya bisa lebih terbuka lagi, lebih apa ya? Jeli mengkaji deh kemampuan kita yang ada nih. You are what you think you are. Kalau kita pikir kita nggak bisa, tidak ada satu orang pun di dunia, apakah itu Rene ataukah itu Tommy atau itu Zehanan yang bisa melakukan perubahan. Perubahan mulai dari diri sendiri. Kalau kita masih kekeh merasa bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah, mati aja. Nothing we can do. Sampai satu titik di mana siapapun mengatakan bahwa ini nggak bisa nih begini terus. Saya mau berubah. Oke, yuk kita duduk ngobrol. Jadi yang harus dibenahi pertama adalah diri sendiri melalui pemikirannya, cara pandangnya. Oke. Dan tadi yang menarik juga kalau misalnya kita kerja ini jangan cuma ya udah deh kerja aja gitu sampai nunggu nanti dapat gaji akhir bulan gitu, jangan kayak gitu ya. Oke. Silahkan buat Anda yang masih merasa seperti itu mau ngobrol-ngobrol di sini boleh, tapi kita jeda sebentar ya. Pemirsa, terlalu sibuk akan menjadi hal yang sia-sia aja deh buat kita dan ada juga yang berguna. Apa ya bedanya nih ya? Jangan kemana-mana kalau gitu, tetap bersama kami di Motivator.